Terus katanya Bu Riana juga kalau di sana mau beli properti, di interview dulu ya Bu ya? Nggak sembarangan asal punya duit, nggak bisa. Oh ini. Halo teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrol sesuatu yang seru. Apa itu? Hari ini kita pengen ngobrol bedanya invest properti di Indonesia dan invest properti di negara lain, yaitu Belanda. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau WNI, orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Dan ternyata luar biasanya beliau invest properti juga di Belanda. Nah, itu nanti yang bisa kita pelajarin. Gimana sih bedanya invest di Indonesia dan invest di luar negeri, dalam hal ini Belanda. Oke, nah ini teman-teman kita sambut Bu Riana. Oke Bu, thank you ya Bu sudah datang hari ini. Luar biasa sekali disempetin waktunya, saya senang sekali. Bu Riana udah berapa lama tinggal di Belanda? Saya sudah 24 tahun di Belanda. 24? 28. 28, waduh ternyata udah lama sekali ya Bu ya. Iya, dari tahun 94. Nah, topik kita hari ini mau ngobrolin invest di Indonesia dengan invest di Belanda, bedanya apa? Nah teman-teman, ternyata Bu Riana ini selain invest di Belanda juga invest properti di Indonesia. Nah itu luar biasa, makanya kita pengen belajar apa sih bedanya, apa yang bisa kita pelajarin dari Belanda supaya kita juga bisa invest di properti lebih canggih lagi. Nah Bu, mungkin bisa diceritakan di Belanda invest properti apa, terus mungkin gambarannya dari situ dulu, invest properti apa di Belanda? Invest properti bisa dalam bentuk apartemen, rumah, bisa juga dalam bentuk gudang, garasi, box, storage untuk penyimpanan, seperti itu. Yang umumnya apa? Orang-orang pada senangnya apa? Yang senangnya kamar untuk student, jadi apartemen yang dalamnya banyak kamarnya di kota-kota yang dekat dengan universitas, jadi kota student lah ya. Atau rumah, karena di sana itu krisis rumah. Oh, krisis? Iya. Loh kan tanahnya gede Bu dia. Enggak, di Belanda itu justru negara sangat kecil. Loh, kalau saya nyetir kayaknya masih banyak sawah-sawah gitu, masih banyak tuh. Iya betul, tapi karena di sana tata kotanya itu tidak sembarangan, istilahnya nggak boleh sembarangan bangun-bangun di nggak mana-mana bisa. gitu ya. Jadi harus ada keseimbangan antara yang hijau-hijau dan tidak hijau-hijau. Istilahnya nggak bisa sembarangan bangun begitu aja gitu loh. Jadi dan regulasinya sangat ketat. Iya. Istilahnya sekarang kita di sana housing krisis. Kita harus bangun banyak banget properti. Tapi terbentur dengan peraturan masalah CO2 itu loh yang emisi CO2. Emisi itu istilahnya kita ada semacam batas yang ditentukan oleh Eropa Uni dan kita nggak bisa melebihi dari itu. Dan kalau kita membangun otomatis akan memproduksi itu material-materialnya, pokoknya sangat ribet gitu loh. Ya? Ribet. Jadi kita nggak, jadi mereka nggak ada solusinya yang cepat untuk krisis ini. Membangun terus-terusan tidak bisa, nggak bisa. Susah ya. Jadi returnnya berapa? Returnnya berapa di sana? Returnnya bisa besar, berapa tergantung, bisa sampai 10%. 10% per tahun. Ya, bisa sampai 10%, bahkan 12% bisa. Itu kita investor tuh mengarahnya ke situ ya, 1% per bulan. Bisa. Itu tapi sama dong berarti Indonesia ya? Iya. Berarti sama ya, saya pikir di sana kecil karena depositonya murah. Tergantung lokasinya di mana. Yang jelas marketnya itu student, pekerja imigran, jadi high skilled people, sama pendatang Pak. Di sana tuh kan mungkin tahu banyak pencari suaka ya. Oh iya, yang negara-negara lagi perang gitu. Betul, ya. Itu juga ada hubungan dengan Eropa Uni, Belanda dan negara-negara Eropa Uni yang lainnya memiliki perjanjian bahwa mereka harus menampung berapa banyak sekian. Dapat kuota, masing-masing negara punya kuota. Betul, jadi negara rakyatnya sendiri, istilahnya orang yang membayar pajak kesulitan memiliki rumah, tapi orang-orang pendatang itu karena kita punya komitmen, janji, kita harus terima dan kita harus sediakan akomodasi untuk mereka. Jadi kadang-kadang hotel dibeli sama pemerintah daerah. Waduh. Para pengungsi itu ditaruh di situ. Itu enaknya negara kaya ya, bisa beli properti seenaknya negaranya. Atau beli properti dari orang-orang atau kantor disulap jadi tempat tinggal. Kalau bunga
mortgage hipotek di sana berapa, Bu? Oh, itu kecil. Berapa? Kalau sekarang sekarang sudah agak naik mengarah ke 4%, tapi hipotek saya saat ini, saya mau sombong sedikit, 1,14%. Wih, murah. Setahun? Setahun. Setahun 1%. Wah, Itu enak banget ya. itu keuntungannya di sana itu istilahnya pinjam uang gratis. Iya. Dan itu celah yang saya ambil untuk mengembangkan usaha di sini. Tapi boleh Bu, orang WNI pinjam uang di sana boleh? Boleh. Tapi syaratnya kita harus punya izin tinggal ya, resident permit permanen. Permanen resident ya. Iya, atau pokoknya harus permanen lah. Kan kadang-kadang kan ada orang yang baru datang, misalnya dia baru datang, kan 3 tahun pertama itu belum permanen. Jadi setelah itu baru bisa. Baru bisa. Kalau di Belanda sekarang yang bagus invest apa, Bu? Rumah? Komersil bagus nggak? Kayak saya kan senengnya komersil tuh. Ya, kalau saya bilang, karena di Eropa ini sekarang lagi sulit, mungkin dengar isu-isunya ya tentang resesi, tentang energi cost yang sangat mahal. Jadi itu akan ada imbasnya. Dan menurut saya, dan sudah mulai kelihatan bedanya sama di sini. Kalau sudah mulai ada PHK atau karena kan pabrik susah berjalan karena kan energi cost-nya kan terbatas. Mahal kan. Mahal. Jadi efisien jadinya. Betul. Jadi kalau saya lihat juga ada restoran-restoran kadang-kadang bilang kita hanya buka 3 hari, 2 hari tutup karena energi cost-nya mahal. Oh iya, kemarin saya lihat tuh Belanda harga rotinya jadi mahal. Masuk berita Indonesia itu. Iya, jadi di sana sekarang sulit, maksudnya ya, dan risiko. Tapi sebenarnya saya lihatnya sebagai opportunity sih. Saya lihat karena saya kan juga ikut komunitas di sana. Saya lihat banyak sekali off market, tawaran off market. Oh, ada di sana off market juga? Ada. Kalau ikut kayak komunitas Pak Hargi, kebetulan. Jadi ada komunitasnya di sana ya. Jadi yang di luar ini ya. Ada juga. Jadi kita berbagi juga. Bisa dapat diskon berapa off market itu? Ya lumayan banyak, bisa sampai 30%. Biasa properti apa yang off market itu? Apartemen. Kenapa? Tempat usaha. Kenapa? Dia nggak bisa bayar angsuran atau apa? Kenapa? Karena bukan kadang-kadang ya, ada beberapa pertimbangan. Pertimbangannya misalnya di beberapa kota properti-properti yang ada limitnya lah. Misalnya properti kita bilangnya murah, tapi katakan harganya 300.000 euro. Mungkin buat di sini ukurannya murah, tapi di sana enggak. Di sana kan rata-rata itu properti mulai dari 450.000. 300.000 itu berarti di sini 5 miliar ya Bu ya kira-kira ya? Iya. Satu properti 5 miliar. Misalnya itu properti murah. Dan di kota-kota besar seperti katakan, jadi mereka tuh ada policy, mereka mau bikin investor-investor tuh susah maksudnya, karena mereka pengen rumah-rumah yang dibeli itu yang murah itu untuk warga langsung, untuk pemakai langsung, bukan untuk disewakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau investor kan, kalau misalnya propertinya sudah banyak, dia tuh kan ribet gitu, ngurusin kayak gitu ya, dia lepas. Dan banyak seperti itu. Dia pikir ya saya lepas aja nih, ada yang mau nggak? Kalau istilahnya kalau yang abu-abu yang sebenarnya kalau official itu kan susah ya. Maksudnya susah, kita dari setiap kamar yang kita sewakan di dalam apartemen kita, misalnya kita punya apartemen isinya ada 5 kamar, kita mau sewakan ke student, itu harus ada izinnya. Nyewain kamar aja perlu izin? Perlu izin. Wah, kalau di sini kan bebas, kayak bebas Bu. Kalau di sana perlu izin? Perlu izin. Di sana boleh, cuman ada risikonya. Kalau ntar ada yang datang menertibkan, menanyakan, saya dapat laporan, ada banyak orang lalu lalang, apa student, apa ada acara apa, apakah kamu ada izin? Mungkin mereka udah cek duluan karena kan sana sentral kan, bisa kelihatan properti ini ada izinnya atau enggak, ada berapa orang dalamnya, kan hanya istilahnya terdaftarnya itu benar-benar tersistem gitu, jadi nggak bisa misalnya rumah itu untuk 3 orang dibikin jadi 10 orang tuh nggak bisa. Gitu. Kalau disewakan gitu bisa sewanya berapa sih Bu? Wah, tinggi banget. Berapa? Di sana itu tinggi banget, terutama kota-kota besar, tapi di mana-mana tinggi sekali. Kalau saya ngomong, dan itu kadang-kadang mungkin bisa membuat kita bilang oh my god gitu ya. Kalau di kota kayak Amsterdam ya, kamar 4-5 meter itu bisa sampai 1.200. 1.200 kamar sekecil euro. Sebulan satu kamar, tapi itu benar-benar memang kadang-kadang kita pikir jelek sekali ya landlordnya, tapi memang itu kenyataannya. Kalau kita nggak ada kamarmu, nggak ada murah.
Kamar di bawah 400 euro itu nggak ada. 1.200 berarti kali 12, 14.000 ya Bu ya setahun ya kira-kira income-nya. Tadi Mahal. propertinya harga kira-kira mungkin 300 ribuan tadi. Nggak, kalau di Amsterdam dia agak lebih tinggi. Oh berarti, Tapi kan kecil satu sekali kamar, berarti. satu kamar kan. Oh itu per Itu kan kamar. per kamar. Itu bisa berapa kamar tuh kira-kira? Ya kadang-kadang Kalau ada yang 5 400.000? kamar, ada 6. Kalau 400.000 di Amsterdam nggak dapet. Nggak dapet. Amsterdam itu sangat katakan kalau misalnya katakan di Den Haag ya, di Den Haag itu katakanlah masih ada properti 400.000, 450.000 masih ada. Katakan dalamnya bisa 5 kamar. Itu minimal sewanya 800 Per bulan? Per bulan, per kamar ya. Per kamar. Isinya berapa kamar? 5 tadi? 5. Berarti 4.000 kali 12, 48.000. Harga propertinya kira-kira? Masih ada yang 450.000. 10% lebih dong, 12%. Masih ada, iya. Wah, Tapi menarik dong. iya menarik, tapi jangan lupa Padahal Pak, bunganya cuma 1% tapi tadi. iya. Benar. Di sana itu minjam itu murah dan juga mudah. Mudah tuh karena saya membandingkan dengan proses KPR di sini. Waduh, di sini perlu perjuangan kalau di sini. Betul, di sana nggak mesti. Di sana nggak, dan LTV-nya bisa 100% ya. Di sana LTV 100%. Bisa 100%. Kalau untuk rumah pribadi 100%. Kalau untuk rumah disewa-sewakan, ini kita ngomongnya makanya ada resminya, ada tidak resminya. Kadang-kadang kan ada yang tidak resminya kita beli rumah untuk yang maksudnya untuk kita tapi kita sewa-sewakan kan. Iya. Itu kalau misalnya kita beli rumah yang benar-benar resmi untuk disewakan, itu LTV-nya 80%. Nggak bisa 100. Nggak bisa 100. 100 tuh hanya boleh kamu ditinggalin gitu ya. Betul. Kalau untuk ditinggal. Dan ini baru beberapa tahun sebelumnya kalau untuk ditinggalin itu bisa lebih dari 100. Lebih? Bisa. Jadi biaya kan biaya notaris. Oh, bisa dimasukin. Semua bisa dimasukin. Kalau nggak salah 108% bisa. Oh, hebat sekali itu. Bisa. Usulan yang bagus tuh kalau di Indonesia bisa gitu. Seru juga itu. Bisa. Nah, bedanya apa? Kalau Ibu kan sekarang Bu Riana udah invest di Indonesia, invest di Belanda. Bedanya apa sih, Bu? Bedanya itu kalau menurut saya di Indonesia itu lebih simpel. Lebih fleksibel, lebih mudah. Karena di Belanda itu sudah regulasinya semua. Benar. Jadi kita mau renovasi apa, kita harus minta izin. Ya. Setelah itu kita harus cari orang yang benar-benar capable. Maksudnya orang tuh juga jadi gini, di sana tuh kita punya uang, tapi kita susah, ribet. Jadi kita harus, orang tuh sedikit ya. Kerja itu 1 jam itu orang bangunan itu bisa 50 euro ya sejam. 1 jam berarti 850 ribu ya kira-kira. Sejam 850 sejam. Kayaknya perlu jadi tenaga kasar nih di sana. Karena di sana itu skill tuh sangat dihargai. Dan tenaga ahli itu sedikit. Istilahnya ya kita bisa sih sewa kontraktor, dan kita bisa sewa kontraktor tapi juga sedikit, maksudnya kita harus nunggu lama. Jadi nggak sulit lah. Kalau kita mau main besar dan mau berkembang besar di sana sulit, kecuali kita harus punya tim sendiri yang kerja full sama kita. Wah, itu jadi perusahaan dong. Bukan investasi lagi itu namanya. Betul kan? Jadi di sana tuh sulit untuk cepat berkembang dengan pesat. Perlu waktu dan pokoknya menurut saya sih ribet. Jadi lebih ke arah kalau di sini lebih gampang, kalau di sana lebih ribet ya. Di sana lebih ribet. Kalau di sini menurut saya, kalau pengalaman saya di sini untuk berkembang lebih besar lebih cepat. Lebih temponya bisa. Kalau kita punya ide banyak, kita bisa akuisisi sekaligus berapa banyak, langsung kita kerahkan orang, kita langsung olah, itu bisa banget. Kita bisa banget. Karena modalnya jangan-jangan Bu Riana udah gede, masalahnya itu kali. Di sana lebih mahal propertinya. Iya. Di sini properti 500 juta masih bisa, di sana tadi 5 miliar 110 dan. Iya, tapi kan di sana kan minjem juga murah. Oh iya. Minjem ada aturan nggak maksimal pinjem? KPR hanya boleh 3, hanya boleh 5 gitu. Enggak. Bebas, unlimited. Bebas. Enggak ada ininya. Dan di sana kalau pemilik properti udah lebih dari 3 dianggapnya pro. Sudah pro. Udah pro. Jadi bank udah nutup mata, oh ya oke. Gitu. 3. Udah pro, 3 minimal. Maksimal udah minimal 3. Ya. Jadi portfolio kita dia udah dianggap pro. Udah VIP nih. Udah. Apalagi kalau ikut komunitas Ardi udah. Iya, gitu. Kalau yang kayak yang saya lakukan invest di minimarket gitu di Belanda ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Komersil area kayak ruko-ruko gitu?
Ruko, Nggak ruko model nggak juga ya. ada, ruko nggak Orang ada. senangnya masih residensial ya. Ruko ada tapi namanya bukan ruko, jadi bawahnya kantor gitu, atasnya tempat tinggal bikin apartemen ya ada. Cuman ya bentuknya nggak kayak gini. Di sini tuh spesial bentuknya ruko itu. Kadang-kadang kalau saya bilang sama suami saya bilang saya mau investasi ruko di apa itu ruko? Rumah toko. Jadi di bawahnya toko. Saya bilang, kayak gimana katanya gitu. Di sana nggak model ya? Enggak. Ya modelnya nggak kayak gini. Di sini kan model ruko ya seperti itu gitu. Di Iya. sana ya enggak kayak semacam apartemen tapi bawahnya tempat untuk kantor, Iya. atasnya ya untuk Kalau komersil area kayak mungkin 5 ruko, bukan ruko lah ya, Toko. toko-toko gitu ada juga. ada. Itu Di sana tersentral biasanya. Di sana tuh kalau di sini kan tata kotanya kan di mana-mana dibangun gitu kan. Ya, agak-agak berantakan, maaf. Iya. Maksudnya kalau di sana ya enggak tersentral. Jadi kalau misalnya daerah komersil ya itu Iya. daerah namanya sentrum city ya itu ya situ penuh. Bisnis-bisnis semua. Iya, jadi enggak di situ ada, di sana ada, enggak gitu, tersentral. Terus katanya Bu Riana juga kalau di sana mau beli properti di interview dulu ya Bu ya, nggak sembarangan asal punya Iya. duit nggak bisa. Oh ini, iya betul. Kalau kita mau, karena kan housing krisis. Jadi kalau misalnya, jadi sekarang tuh ini lucu banget, bukan lucu sih, sebenarnya unik Iya. sih. Sebenarnya kasihan, maksudnya kasihan generasi yang belum punya rumah. Iya. Jadi kalau kita misalnya karena krisis kan, jadi misalnya rumah ditawarkan dengan harga katakan 700.000. Rumah tetangga saya tuh 695.000. Dia menawarkan. Persis sebelah saya. Nenek dia mau pindah ke apartemen. Lakunya 750.000. Jadi lebih. Iya, jadi bukannya di sana, ditawar malah naik. Jadi ya? di sana nggak bisa nawar ke bawah, harus nawar ke atas. Oh, ini bottomnya, kamu nawar di atasnya. Iya. Kalau dia nawar ke bawah ya dia 650 itu nggak boleh gitu ya? Ya enggak lah, nggak bakal kena karena orang banyak yang perlu rumah. Itu karena berebutan atau karena tradisinya seperti itu? Enggak, karena berebutan. Karena berebutan jadi naik ya? Karena saya rumah saya yang sekarang saya tempatin ini, saya beli itu tahun 2000. Sofia lahir jadi 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu saya beli. Itu tuh 2014 hampir. Nah, itu tuh saat masih krisis maksudnya krisis ekonomi yang rumah tuh susah terjual karena ekonomi melambat itu. Nah, saat itu saya beli untung banget. Istilahnya itu masih bisa kita tarik ke bawah. Tapi sekarang sudah eranya ini, sudah era lain. Ini era yang dimana kalau kita harus menawar ke atas. Ini kalau di properti namanya seller market. Jadi seller merasa lebih kuat daripada buyer. Iya. Kalau Indonesia masih buyer market sih Bu. Iya. Di ini kita sekarang pokoknya di sana nggak bisa nawar ke bawah. Kita harus nawar ke atas. Ini dari dulu sampai sekarang atau memang akhir-akhir ini doang? Enggak, akhir-akhir ini. Akhir-akhir iya. ini. 2 tahun kebelakangan ini. Karena problem inilah, karena kita kekurangan rumah. Jadi sebenarnya sekarang nih kasihan generasi muda di sana. Jadi karena harga rumah itu sangat-sangat tidak masuk akal. Kalau dibandingkan dengan tahun 95, harga rumah itu katakan 4 rumah rata-rata ya, 4 atau 5 kali income rata-rata. Income apa? Kalau di sini income rata-rata. UMR. Iya, income rata-rata ya, bukan income rata-rata Belanda. Kalau sekarang harga rumah itu 10 sampai 12 kali income rata-rata. Jadi income orang rata-rata per tahun atau income rata-rata per bulan? Per tahun ya? Per tahun. Berarti dia butuh 12 tahun kerja baru bisa beli rumah ya? Kalau dulu 4 tahun sudah bisa beli rumah. Betul. Jadi berarti orang-orang yang kerja normal itu kan orang normal, maksudnya kerja dapat upah biasa itu mereka sangat sulit bisa beli rumah. Jadi kasihan sebenarnya sih. Tapi itulah keadaannya. Ya. Kalau kredit bisa berapa lama? Saya lagi ngitung. 30 berarti tahun 30 maksimal. Berarti setahun 3% ya. Kira-kira dari harga propertinya. Berarti kalau 12 dia 3 kali gaji. Ya berat juga ya. 3 kali gaji setahun. Nggak kekecil ya. Berat. Dan berat, saya bisa kasih contoh. Berat maksudnya cicilan sekarang istilahnya banyak gitu loh. Dibanding dengan kita yang zaman dulu. Saya karena ya kalau saya bilang cicilan saya rumah saya itu hanya 400 euro. Ya, karena saya kan dulu. Dulu. Zaman dulu. Masih itu amat sangat murah gitu loh. Kalau sekarang
Ya karena kan utangnya juga dulu kecil. Iya. Ya sekarang utang maksudnya udah sekarang bunganya agak lebih tinggi, udah gitu Iya. rumah mahal sekali. Terus bener ya tadi harus diinterview dulu ya. Kalau nggak cocok saya Iya. nggak mau dah, nggak mau Iya, jual. betul. Ini bener Itu bener bener banget. ya? Jadi kalau misalnya saya punya rumah, saya jual nih, Heeh. kan banyak tuh yang peminatnya dari Antri si ya semua. maklar itu kan bilang ini nih kadang-kadang malahan dari pertamanya itu sudah dibatasin. Jadi karena banyak peminatnya, maklar tuh bilang, oh sorry, kita hanya mau terima 10 orang yang melihat properti ini gitu ya. Oh. Jadi dan kita udah 10 gitu. Kamu waiting list katanya gitu kan. Nanti 10 yang melihat itu kan dia bikin tuh surat penawaran. Nah, ntar kita ya saya sebagai penjual, saya sortir tuh. Nanti kelihatan, maksud saya jadi kayak interview, kayak kerja, ngelihat kurikulum vitae kerja itu. Jadi pasangan ini, kita pasangan muda, punya anak 1. Jadi ini Pisces, ini saya nggak suka yang bintangnya Pisces, saya nggak suka. Misalnya saya bilang, saya misalnya, jadi kita kasih dia tuh, misalnya, oh ya saya suka deh ini pasangan muda punya anak, ya nggak apa-apa lah, biarpun agak berisik, tetangga-tetangga kan nggak marah gitu ya. Nggak apa-apa lah ini, jadi saya coba datang suruh interview gitu, nanti datang kenalan, akhirnya nanti dipilih gitu dari yang lucu tapi memang. Jadi bukan harga, bukan satu-satunya penentu ya? Bukan. Itu sampai unik ini menurut saya. Itu cuma ada di situ atau negara lain juga di gitu? Saya rasa cuma di Belanda. Belgia, saya baru dengar di Belanda. Ya? Kebiasaan ini hanya ada di Belanda. Iya, karena sejak krisis properti ini atau dari dulu memang? No. Dari sejak krisis properti ini. Properti. Jadi sejak krisis, kalau di sini kan di sana itu beda nggak seperti di sini. Kalau di sini kan satu properti ditawarkan sama berbagai macam agen kan. Kalau di sini nggak, kita udah nunjuk satu maklar. Eksklusif. Mau nanti yang ngebelinya tetangga, adik kita semua lewat maklar. Jadi mereka yang menentukan. Jadi kadang-kadang kalau maklarnya juga nakal, dia juga bisa pilih-pilih sendiri tuh. Filter sendiri kayak gitu. Cuman di sana kayaknya nggak kebiasaan seperti itu lah ya, belum sekreatif itu kali ya. Tapi kalau saya rasa karena saya kan main off market, kalau saya rasa iya sih. Bisa ya? Ada banget. Itu istilahnya antara maklar bisa saling janji. Nih apalagi lagi sekarang seperti ini. Nanti kamu perlu makanya, tapi mereka sekarang mau bikin sistem karena banyak keluhan kan, sampai pemerintah tuh bilang kita harus punya sistem yang bikin transparan ke semua orang siapa saja yang menawar properti itu. Jadi tidak ada permainan di belakang layar sampai seperti itu. Karena itu ada. Jadi janjian antar maklar. Ya, ini maunya segini. Gitu. Iya, nakal juga ya. Saya pikir orang Eropa nggak senakal kita, ternyata dia nakal juga. Ya, iya. Tapi kan itu kan nggak, istilahnya sesuatu yang tidak ada perjanjiannya, itu kan tidak bisa di-track. Ya iyalah bisa. Kalau yang nggak, pokoknya yang nggak bisa di-track ya bisa. Bisa. Nah tadi off market itu saya masih bingung, Bu. Off market itu pengertiannya gimana sih? Off market itu properti yang tidak ditawarkan umum. Jadi nggak masuk koran, nggak masuk ini. Jadi ya benar. Cuma kan di sana kan juga ada kayak semacam website seperti listing itu, properti seperti rumah.com atau. Nah itu kenapa nggak dimasukin ke situ? Biasa pertimbangannya apa orang-orang? Pertimbangannya ya karena mereka mau cepet. Oh, karena cepet. Karena mau cepet kan, itu kan antara, jadi dalam komunitas ini loh. Kalau misalnya dia di listing itu semua kan publik lihat, otomatis kan orang mau lihat, harus bikin janji, harus pusing pokoknya. Off market tuh berarti nggak ditawarkan umum, hanya tertentu orang-orang tertentu. Iya. Jadi hanya yang dia butuh cepet. Betul. Dia. Agennya juga agen-agen tertentu yang punya akses itu. Memang dia tuh kerjaannya mencari deal-deal off market. Jadi mereka itu juga dapat fee dari deal itu. Karena itu kan di bawah pasar. Nanti dia minta sama pembeli fee-nya segini gitu. Biasanya flat. Kalau di sini kan mainnya persen. Misalnya harga properti segini, ini off market di bawah market 30%. Saya fee-nya misalnya 5.000 euro, 6.000 euro seperti itu. Tapi yang bayar penjual. Pembeli. Oh, pembeli. Karena itu kan dia net, berarti dia terima net ya penjualnya. Saya terima net segini. Jadi kalau pas udah pasirin kalau udah tanda tangan di notaris, dia terima gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang enggak. Misalnya kadang-kadang ada yang nggak mau karena mungkin dia udah dapat dari si. Tapi off market ini bukan gelap kan, Bu? Tetap resmi. Enggak, namanya off. Ya, ini resmi, cuman nggak diumumkan ke umum, nggak lewat media supaya cepat gitu ya. Supaya cepat. KPR bisa? Bisa. Nggak masalah. Ini cuman hanya si propertinya tidak di listing di publik. Jadi ya
dalam pertimbangannya karena mereka ingin cepat terjual lah gitu. Ada misalnya ada orang yang mau cerai, ada Mau pindah, ribut-ribut ya. seperti itu, harus cepat lah. Mau nggak nih? Ini kelebihannya ini harga market value-nya. Tapi bukan tanah bermasalah, bukan kan? Bukan. Karena cuma mau jual cepat. Mau jual cepat aja. Wah, luar Gitu. biasa sekali ini, kita belajar banyak. Ini kalau mau belajar mungkin 3 hari 3 malam. Jangan-jangan Bu Riana bisa bikin seminar sendiri kan? Wah, di sana seru. Maksudnya karena sudah kalau saya mau cerita banyak banyak ceritanya karena semua sudah terdata. Kita kalau di sini kan appraisal, soal price aja. Kalau di sini appraisal kadang-kadang nggak jelas. Kalau di sana itu karena semua tersistem, kita tahu berapa properti itu terjual, pernah dijual dulu berapa, kelihatan semua. historinya, kita bisa kelihatan lihat, semua. Iya, kita bisa lihat semua. Itu memang saya cita-citakan di Indonesia kalau punya seperti itu. Wah, enak banget. Ini properti dulu sejarahnya gini-gini. Wah, itu seru sekali. Iya. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Bu. Ini kayaknya seru tapi waktu juga terbatas. Oke, teman-teman, jadi itu ngobrol-ngobrol dengan Bu Riana tentang investasi di Belanda. Properti ternyata unik juga di sana. Orang harus diinterview loh kalau mau beli properti, nggak bisa sembarangan. Mungkin suatu hari di Indonesia juga gitu ya. Orang kalau pengen beli properti harus diinterview dulu. Kamu nggak boleh berisik loh nanti di sini. Kalau kamu berisik malu-maluin saya dulu yang punya rumah ini gitu kan. Oke, Bu, thank you atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat pembicaraan hari ini. Ya Bu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Wipo. Oke, terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Tetap kita salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.